ketentuan waktu penyembelihan, yang mana ini harus dikembalikan kepada dalil. Dalil menunjukkan bahwasanya waktu penyembelihan kurban adalah pada hari Idul Adha, ya, pada hari Idul Adha itu sendiri, itu tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 3 hari sesudahnya yang disebut sebagai hari tasyrik. Maka ini adalah batasan waktu untuk penyembelihan, batasan waktu untuk penyembelihan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ayyamit tasyrik dzabhun, setiap hari tasyrik juga termasuk waktu penyembelihan hewan kurban. Maka hendaknya seseorang untuk mengindahkan apa yang sudah menjadi ketentuan syariat dalam waktu penyembelihan hewan kurban. Kemudian ketentuan yang kedua berkaitan dengan waktu penyembelihan, tidak ada perbedaan waktu baik siang ataupun malam. Dalam arti tatkala dia diberikan kelonggaran waktu di waktu siang, maka dipersilahkan untuk menyembelih di waktu siang, atau juga bisa menyembelihnya di waktu malam. Kedua-duanya sama-sama diperbolehkan. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau lebih mengafdalkan dan lebih mengatakan bahwasanya waktu yang terbaik adalah waktu di siang hari dengan adanya maslahat-maslahat yang didapatkan. Kemudian ketentuan yang ketiga berkenaan dengan waktu penyembelihan kurban. Bahwasanya para ulama sepakat bahwa penyembelihan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha. Ya, tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha atau sebelum waktu sholat Idul Adha. Ya, sehingga tatkala itu dilakukan, maka pada dasarnya itu bukan disebut sebagai hewan kurban. Itu adalah sesembelihan sebagaimana sesembelihan biasa. Yang tatkala dia sedekahkan, maka dia hanya mendapatkan nilai sedekah. Ya, tidak dinilai sebagai hewan kurban. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla shalah fa inna ma dzabaha li nafsihi, wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Itu bukan dikatakan sebagai hewan kurban, hanya dikatakan sebagai hewan sesembelihan sendiri, sebagaimana yang dilakukan orang-orang pada waktu-waktu lain. Dan barang siapa menyembelih sesudah salat, maka kurbannya sempurna dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin, sunnah yang diajarkan di dalam Islam, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum jami'an, barang siapa yang menyembelih, ya, barang siapa yang menyembelih sebelum waktu sholat, maka dia diwajibkan untuk mengulanginya. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya bab barang siapa seseorang di antara kaum muslimin menyembelih hewan kurban sebelum waktunya, yaitu sebelum sholat atau sebelum terbit fajar di hari Idul Adha, maka hendaknya dia mengulang, ya. Maka hendaknya dia mengulang. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, ya, dari Imam Bukhari rahimahullah taala, yang artinya barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Id, maka hendaknya dia ulangi kurbannya. Jika ia memang ingin mendapatkan pahala kurban, namun dia salah dalam waktu penyembelihannya, yaitu dia sembelih sebelum sholat Id atau sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha, maka dia diharuskan untuk mengulangi sembelihan tersebut dengan hewan kurban yang lainnya. Adapun yang dia sembelih itu adalah hewan kurban dia bukan hewan kurban, akan tapi dia sembelihan biasa. Kemudian ketentuan yang kelima, ikhwatal iman, bagaimana dengan seseorang yang ketinggalan waktu penyembelihan? Dalam arti, waktu yang dibatasi dalam syariat adalah di hari Idul Adha, kemudian di 3 hari tasyrik. Bagaimana dengan orang yang kehilangan waktunya? Maka dijelaskan oleh para ulama, hendaknya dia tetap menyembelih. Hendaknya dia tetap dianjurkan untuk menyembelih. Dan dibagikan kepada orang-orang miskin, agar dia tidak luput dari pahala. Dia tetap mendapatkan pahala walaupun pahala sedekah, dan tidak dikatakan sebagai pahala udhiyah, karena
pahala kurban. Kenapa? Karena kurban ini berkaitan dengan dalil syar'i, baik pada waktu dan lain sebagainya. Semuanya harus dikembalikan kepada dalil syar'i. Maka tatkala seseorang yang melewati batasan waktu yang telah ditentukan oleh syariat, ya maka dia kehilangan pahala kurban, tapi tetap dianjurkan baginya untuk menyembelihnya. Ya, tetap dianjurkan untuk menyembelihnya. Dan dinilai sedekah, dan dinilai sebagai sedekah bagi orang-orang tersebut.